Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifanda Lilaki, NIM 2214201154, kelas A4 semester 5, program studi keperawatan, mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, dosen pengampu Nurse Ferdinand Wawiling, Eskap MKes. Pengertian keperawatan paliatif. Perawatan paliatif berasal dari kata paliat berarti meringankan dan paliar berarti menyelubungi. Merupakan jenis pelayanan kesehatan yang berfokus untuk meringankan gejala klien, bukan berarti kesembuhan. Perawatan palliative care adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan membantu meringankan penderitaan, identifikasi dini, dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikososial, dan spiritual. Tujuan perawatan paliatif. Tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarganya. Perawatan paliatif juga meliputi yang pertama, menyediakan sistem untuk membantu individu hidup seoptimal mungkin sampai menjelang kematiannya. Yang kedua, meyakini bahwa hidup dan mati adalah proses yang normal, tidak menghambat atau menunda kematian, mengurangi nyeri dan gejala penyakit lainnya, integrasi fisik, psikis, sosial, emosional, dan spiritual dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga. Dan yang terakhir, menawarkan sistem dukungan untuk membantu keluarga dalam mengatasi masalah sepanjang perawatan pasien dan masa berduka. Prinsip perawatan paliatif. Perawatan paliatif berpijak pada pola dasar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang kedua, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keempat, menjaga keseimbangan psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kelima, berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. Yang keenam, berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Dan yang kedelapan, menghindari tindakan yang sia-sia. Tim dan tempat perawatan paliatif. Pendekatan perawatan paliatif melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu pekerja sosial, ahli agama, perawat, dokter, psikolog, relawan, apoteker, ahli gizi, fisioterapi, dan okupasi terapi. Pasien juga dapat memilih di mana ingin dirawat, misalnya di rumah sakit. Tim perawatan paliatif merupakan kolaborasi antara interdisiplin ilmu dan biasanya terdiri dari seorang dokter dan atau perawat senior bersama dengan satu atau lebih pekerja sosial dan pemuka agama atau rohaniawan. Perawatan paliatif berbasis rumah sakit dapat diselenggarakan dalam beberapa tingkat atau model. Yang pertama, perawatan paliatif primer, yang kedua, perawatan paliatif sekunder, dan yang terakhir, perawatan paliatif tersier. Yang kedua, ada hospice. Hospice merupakan tempat pasien dengan penyakit stadium terminal yang tidak dapat dirawat di rumah namun tidak melakukan tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit. Dan yang ketiga, rumah. Peran keluarga lebih menonjol karena sebagian perawat dilakukan oleh keluarga. Keluarga atau orang tua sebagai caregiver diberikan latihan pendidikan keperawatan dasar. Perawatan di rumah hanya mungkin dilakukan bila pasien tidak memerlukan alat khusus atau keterampilan perawatan yang mungkin dilakukan oleh keluarga.